Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik metodologi penelitian pengembangan. Nah, metodologi penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan? Nah, ini erat kaitannya sama jenis penelitian pengembangan yang kita gunakan. Metode umum yang biasa digunakan dalam penelitian pengembangan, nah ini akan erat kaitannya sama tipe penelitian apa yang kita gunakan dalam penelitian pengembangan. Misal yang pertama sudah kita bahas kemarin, jenis-jenis penelitian pengembangan. Yang pertama itu ada pengembangan produk dan alat. Nah, misal fokus pengembangannya itu terkait desain yang komprehensif dan pengembangan proyek. Nah, ini cuma membahas terkait desainnya sama bagaimana langkah-langkah pengembangan produk atau alatnya, tapi tidak sampai kepada melihat efektivitas produknya. Cuman ingin melihat bagaimana desain dan proses pengembangannya. Nah, metode yang digunakan bisa dengan studi kasus, konten analisis, menganalisis desainnya, mengevaluasi desainnya, kemudian pengamatan lapangan terkait desain itu sesuai apa enggak, kemudian wawancara mendalam terkait desain yang digunakan itu. Kemudian jika fokus pengembangannya hanya untuk melihat fase-fase desain dan pengembangannya, cuma melihat fasenya saja, maka metode yang bisa digunakan adalah studi kasus, konten analisis, validasi untuk fase-fasenya sudah sesuai atau belum dengan fase-fase pengembangan produk dan alat tadi, kemudian pengamatan lapangan, membandingkan antara fase-fase sama kondisi real di lapangan, kemudian wawancara mendalam, sama survei untuk melihat tanggapan terhadap fase-fase desain yang dikembangkan. Kemudian jika fokus pengembangannya adalah pengembangan alat, untuk mengembangkan alat, maka metode yang bisa digunakan adalah validasi pakat, melihat alatnya itu untuk melihat alatnya sesuai tepat sasaran atau belum, kemudian wawancara sama ahli, wawancara mendalam, kemudian survei dan evaluasi terhadap pengembangan alatnya. Nah, ini di fokus pengembangan tadi, yang pertama ini hanya fokus kepada desain dan proses pengembangannya saja. Kemudian yang kedua, fokus pengembangan hanya pada fase-fase desain dan pengembangan. Kemudian yang ketiga, pengembangan alatnya. Tadi dibahas metodologi umum yang digunakan dalam penelitian pengembangan untuk produk dan alat. Sekarang yang jika penelitiannya adalah penelitian pengembangan model. Kita lihat fokus pengembangannya. Jika fokus pengembangan penelitian pengembangan model ini untuk mengembangkan model, maka metode yang bisa digunakan adalah studi kasus. Kemudian ada perkiraan bahwa model itu tepat sasaran atau enggak, kemudian ada wawancara terkait model yang dikembangkan, tinjauan literatur, dan ada survei untuk melihat efektivitas model yang sudah dikembangkan. Kemudian jika fokus pengembangannya adalah validasi model, maka metodologi yang bisa digunakan adalah validasi pakar untuk memvalidasi model yang sudah dikembangkan, eksperimentasi, menguji cobakan model yang sudah digunakan, kemudian wawancara mendalam terhadap orang yang diuji cobakan model yang dikembangkan tadi. Kemudian jika fokus pengembangannya adalah penggunaan modelnya, maka metode yang bisa digunakan adalah studi kasus, kemudian konten analisis, menganalisis
konten dari model yang dikembangkan, kemudian observasi lapangan ketika model itu digunakan, kemudian wawancara terhadap orang atau siswa di mana model ini digunakan, kemudian ada survei siswa tempat penerapan penggunaan model. Nah, ini kalau dilihat dari sini sebenarnya dipisahkan antara khusus pengembangan model tapi tidak sampai pada validasi, kemudian ada khusus validasi model tapi tidak sampai pada penggunaan, kemudian ada yang terakhir khusus penggunaan model. Nah, sebenarnya di dalam penelitian pengembangan bisa menyatukan antara 3 fokus ini. Misalnya saya mengembangkan model pembelajaran, maka yang pertama adalah mengembangkan modelnya dulu. Setelah mengembangkan model, kemudian divalidasi modelnya, validasi pakar. Setelah divalidasi baru eksperimentasi modelnya, tepat sasaran atau enggak. Jadi di dalam penelitian, ketiga fokus ini bisa digunakan sekaligus. Sebelumnya tadi dibahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian pengembangan berdasarkan fokus pengembangan. Nah, sekarang berdasarkan tujuan penelitiannya, tujuan penelitian pengembangan yang dilakukan. Jika tujuan penelitian pengembangannya adalah penyelidikan, maka metode yang bisa digunakan studi kasus untuk pengembangan produk, analisis konten untuk desain pengembangan, observasi lapangan untuk pengembangan alat, wawancara untuk pengembangan model, mix method menggabungkan antara metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk tipe penelitian penggunaan model, tinjauan literatur dan analisis untuk tipe penelitian pengembangan model, pengembangan alat, dan penggunaan. Jadi untuk membahas metode ini sebenarnya kita harus memahami konteks jenis penelitian pengembangan terlebih dahulu, seperti di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, jika tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan produk yang dikembangkan, maka metode yang bisa digunakan adalah konten analisis untuk tipe penelitian pengembangan produk, wawancara mendalam untuk desain pengembangan, survei untuk pengembangan dan penggunaan alat, mix method untuk pengembangan model, validasi model, penggunaan model. Kemudian bisa metode studi kasus untuk pengembangan produk, evaluasi untuk penelitian program pengembangan, desain pengembangan dan penggunaan alat. Kemudian bisa menggunakan validasi pakar untuk tipe penelitian pengembangan produk, desain pengembangan dan penggunaan alat, pengembangan model, atau validasi model. Nah, ini validasinya validasi internal oleh pakar, kontennya yang divalidasi. Nah, ini jika tujuan penelitiannya hanya mendeskripsikan terkait model yang dikembangkan. Ingat, hanya mendeskripsikan, tidak sampai kepada pengujian di lapangan untuk melihat produknya efektif atau tidak, cuman ingin mendeskripsikan, maka metode ini yang bisa digunakan. Berikutnya, jika tujuan penelitian pengembangan yang kita gunakan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana efektivitas produk yang dikembangkan. Nah, ini metode yang bisa digunakan. Yang pertama bisa metode eksperimentasi, artinya sebelum dilakukan treatment ada kondisi, kemudian kondisi tersebut, kondisi 1 dibandingkan dengan kondisi 2 setelah dikasih treatment atau penggunaan produk yang dikembangkan. Nah, eksperimentasi ini tipe penelitian ada pengembangan produk, jadi produknya dieksperimentasikan, kemudian pengembangan dan penggunaan alat atau media yang dikembangkan, media pembelajaran dieksperimentasikan, kemudian validasi model. Nah, validasi model ini validasi eksternal. Misal kalau yang dikembangkan adalah tes pemahaman konsep, maka tes tersebut diuji cobakan ke siswa,
kemudian divalidasi tes tersebut. Nah, untuk melihat validasinya bisa dilihat dengan validitas, reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran. Kemudian metode yang kedua bisa dengan evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk tipe penelitian pengembangan produk. Jadi produk yang sudah dikembangkan dievaluasi. Kemudian program pengembangan dan penggunaan alat, validasi model. Validasi model ini eksternal, jadi diuji cobakan. Jadi model yang dikembangkan tersebut itu divalidasi ke siswa langsung, bukan ke pakar lagi. Kalau ke pakar itu internal. Kemudian metode yang terakhir bisa dengan survei. Tipe penelitian pengembangannya adalah pengembangan dan penggunaan alat. Jadi kita misalnya mengembangkan media pembelajaran matematik, kita survei ke siswanya, bagus nggak medianya, tepat sasaran nggak, bisa membantu siswa atau enggak. Nah, itu survei. Kemudian validasi model internal. Jadi kontennya yang divalidasi, bukan diuji cobakan ya, tapi model tersebut kita berikan ke beberapa orang, nanti kita kasih instrumen survei. Nah, dia tinggal melihat kontennya itu sudah tepat sasaran atau enggak. Nah, ini jika tujuan penelitiannya adalah menjelaskan efektivitas produk. Nah, sebenarnya di dalam penelitian pengembangan, misal saya meneliti pengembangan model pembelajaran matematika, berarti di sini jenis penelitian saya adalah pengembangan model. Nah, bisa yang pertama tadi bisa penyelidikan terlebih dahulu. Artinya tujuannya untuk menyelidiki terlebih dahulu, bisa kemudian mendeskripsikan model yang saya kembangkan, dan terakhir menjelaskan apakah model yang saya kembangkan tadi mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Jadi 3 tujuan itu bisa digunakan di dalam satu penelitian. Jika tadi kita membahas metodologi yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian pengembangan yang dilakukan, dan berdasarkan fokus pengembangan yang dilakukan. Nah, sekarang karakteristik sumber data dalam penelitian pengembangan. Siapa saja yang bisa menjadi sumber data di dalam penelitian pengembangan? Atau sampelnya, sampel yang menjadi subjek penelitian. Nah, tipe penelitian pengembangan produk dan alat. Ingat, tipe penelitian cuma ada 2, pengembangan produk dan alat dengan penelitian pengembangan model. Tipe penelitian pengembangan produk dan alat, jika fokus pengembangannya adalah desain produknya saja dan pengembangannya, maka yang karakteristik sumber datanya adalah desainer, orang yang biasa mengembangkan produk tersebut. Kemudian yang biasa mengembangkan, nah ini desainer atau pengembang, bisa guru atau dosen kalau kita dalam penelitian matematika. Klien ini maksudnya kalau ada partner dalam penelitian. Kemudian ahli materi, orang yang pakar, biasanya dosen juga ini, pakar terkait produk, desain produk yang dikembangkan. Kemudian ada evaluator, terakhir ada siswa dan guru yang bisa menjadi sumber data. Kemudian jika fokus pengembangannya adalah pengembangan dan penggunaan alat, mengembangkan dan menggunakan alat. Nah, karakteristik sumber datanya adalah sama tadi, yang biasa mengembangkan, membuat atau mengembangkan produk, atau yang biasa mengembangkan media pembelajaran, siapa, kita cari orangnya.
Kemudian klien, kalau misalnya kita ada partner, evaluator, pengguna atau siswa. Nah, ini yang bisa menjadi sumber datanya. Ini kalau fokus pengembangannya hanya desain dan pengembangan, kemudian pengembangan dan penggunaan. Nah, jika tipe penelitiannya adalah penelitian pengembangan model, maka karakteristik sumber datanya seperti apa? Jika fokus pengembangannya adalah mengembangkan model, mengembangkan satu model, misalnya model pembelajaran yang saya kembangkan. Model pembelajaran yang saya sebutkan tadi berbasis pemahaman konsep. Maka sumber data adalah guru atau dosen yang biasa mengembangkan model pembelajaran. Nah, kita temui untuk melihat, paling tidak memvalidasi model yang sudah saya kembangkan tadi. Kemudian evaluator bisa juga guru atau dosen yang paham tentang model pembelajaran. Kemudian ahli materi atau pakar, orang yang paham tentang model pembelajaran. Nah, ini biasanya untuk validasi kontennya, validasi dari model pembelajaran. Model pembelajaran itu kan ada langkah-langkah pembelajaran, nah semua itu divalidasi. Nah, sumber datanya ya itu. Kemudian jika fokus pengembangannya adalah validasi model, memvalidasi model yang sudah dikembangkan tadi. Tadi sudah mengembangkan satu model, kemudian memvalidasi modelnya. Maka sumber data sama sebenarnya dengan ketika pengembangan model tadi. Kemudian penggunaan model lebih kurang sama sumber datanya. Jadi saya simpelkan begini, misal saya mengembangkan satu model pembelajaran berbasis pemahaman konsep, maka untuk memvalidasi model pembelajaran saya tadi adalah ahli materi yang paham tentang materi model pembelajaran sama materi matematika sasaran model pembelajaran ini dikembangkan. Misalnya materinya Pitagoras, maka guru matematika yang paham materi Pitagoras. Nah, ini konten model pembelajarannya divalidasi, dikembangkan dulu desainnya, dikembangkan dulu desain model pembelajaran berbasis pemahaman konsepnya. Setelah dikembangkan, divalidasilah model itu, validasinya bisa ke desainer, pengembang, evaluator, atau ahli materi. Kemudian setelah divalidasi, biasanya setelah validasi ini ada revisi. Setelah direvisi, kemudian model pembelajaran tadi saya eksperimentasikan untuk melihat efektivitas model tersebut. Saya uji cobakan ke siswanya misalnya. Nah, ketika diuji cobakan itulah bisa dilihat efektivitasnya. Mengukur efektivitasnya bisa dari guru matematika atau bisa dari siswanya. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang karakteristik metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian pengembangan. Nah, barangkali ini masih sedikit membingungkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak memahami secara utuh tentang jenis-jenis penelitian pengembangan, nah ketika masuk ke materi metodologi berdasarkan tipe penelitian pengembangan, nah itu akan membingungkan. Nah, saran saya untuk memahami konteks metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian pengembangan, pahami dulu jenis-jenis penelitian pengembangan. Nah, ini akan saya jelaskan secara rinci di dalam bentuk proposal. Nanti kita kuliah online dalam bentuk proposal, saya jelaskan produk yang saya kembangkan nanti apa, metodologinya apa, segala macamnya itu akan dibahas di situ detail. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.